Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Ardiansyah, mahasiswa STAI Al-Barokah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerukunan umat beragama yang disertai dengan slide PowerPoint sebagai tugas dari mata kuliah materi pendidikan agama Islam oleh dosen pengampu yaitu Dr. Haji Ike Nelawati Rohainah. Langsung saja saya akan jelaskan tentang kerukunan umat beragama. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu arti dari kerukunan, yang mana sama-sama kita fahami bahwa kata kerukunan itu asal katanya dari rukun, yang mana disisipkan tambahan ke menjadi kerukunan. Rukun itu sendiri, kata rukun itu sendiri diambil dari serapan bahasa Arab yaitu ruknun, yang artinya asas atau dasar. Jadi misalnya adalah rukun tetangga. Nah, maka rukun tetangga ini adalah dasar atau asas atau pokok dari masyarakat atau warga di lingkungan rukun tetangga tersebut. Kemudian ada pula rukun warga, maka asas atau pokok yang ada di lingkungan warga tersebut yaitu ada di rukun warga. Jadi kerukunan ini adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya pekerjaan. Misalkan tadi rukun warga. Nah, ketika tidak ada rukun warga di masyarakat tersebut, maka kurang begitu mengena ketika ada acara-acara atau kebaktian sosial yang diselenggarakan di lingkungan warga tersebut tidak terlalu efektif kalau tidak digerakkan oleh rukun warga atau RW ataupun RT di daerah tersebut, seperti itu. Itu untuk rukun, arti dari kerukunan. Kemudian kita lanjut ke kerukunan antar umat beragama. Di sini kita sama-sama melihat bahwa kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi yang pertama itu toleransi. Jadi toleransi di sini adalah toleransi beragama, artinya kita tidak mengganggu aktivitas peribadatan agama selain kita. Misalkan saya orang Islam, saya tidak mengganggu aktivitas peribadatan orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani ataupun orang-orang Buddha, seperti itu. Jadi tidak saling mengganggu, hanya sebatas tidak saling mengganggu. Toleransi antar umat beragama di sini tidak sampai bahwa kita boleh mengikuti tata cara ibadah ataupun ajaran-ajaran yang ada di agama lain. Misalkan saya Islam, kemudian saya mengikuti tata cara ibadah orang-orang Kristen, orang-orang Buddha, maka di situ tidak termasuk toleransi. Kemudian yang kedua itu saling pengertian. Nah, maka di sini dalam rukun beragama kita harus saling toleransi, harus saling pengertian. Nah, kita sesama
manusia yang beragama harus saling mengerti bahwa ajaran-ajaran yang kita pegang dari agama-agama kita atau agama-agama yang lain itu sedikit banyaknya bersinggungan ataupun ada persamaannya. Nah, maka di sini kita saling pengertian. Ketika di Islam ada sesuatu yang dilarang, kemudian di Buddha atau di Kristen itu diperbolehkan, nah maka kita harus saling mengerti. Kita tidak boleh menjudge atau tidak boleh menghakimi orang yang ada di luar agama kita, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada saling menghormati. Nah, saling menghormati ini adalah buah dari toleransi dan saling pengertian tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya. Jadi di sini saling menghargai, kerjasama dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan, ya. Meskipun di sini berbeda-beda keyakinan, maka seharusnya kita harus saling menghargai dan bekerja sama supaya di NKRI ini ada orang-orang yang memeluk agamanya masing-masing agar karena sesuai dengan Pancasila bahwa ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada nilai-nilai toleransi, ya, yang mana ketika sudah timbulnya toleransi maka ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Seperti berikut. Di sini ada yang pertama, mengakui hak setiap orang. Ketika kita sudah bertoleransi, ketika kita sudah menghormati, sudah saling menghargai antar umat beragama, maka disitulah terciptanya pengakuan kita kepada hak orang atau hak setiap orang yang ada di sekitar kita atau yang ada di lingkungan kita. Kemudian saling menghormati keyakinan orang lain. Seperti tadi kita hormat kepada orang yang non muslim misalkan, atau kepada orang Buddha, orang Kristen, orang Hindu dan sebagainya. Kemudian ada agree in disagreement. Nah, ini artinya adalah setuju dalam ketidaksetujuan atau ketidaksepemahaman. Misalkan saya Islam, kemudian ada teman saya Kristen, maka kita harus setuju bahwa agama Kristen itu dia memeluk agama Kristen, kita harus setuju. Nah, walaupun kita tidak mengikuti, artinya kita toleransi, artinya kita menghargai bahwa keyakinan orang tersebut ada di Kristen, seperti itu. Kemudian saling mengerti, itu tadi yang saling mengerti bahwa kita sesama umat beragama harus saling mengerti dalam segi hal ibadah dan yang lainnya. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan berikut adalah bisa dilihat slide untuk penjelasan dari kerukunan umat beragama ini. Terima kasih. Saya Aldi Ardansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.